Baik, pada kesempatan kali ini mungkin perkenalkan, nama saya Niko Nathanael dengan NPM 1908 1010023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program saya yang mana akan membahas metode diseksi pada mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bu Listi. Nah, di sini mari kita lihat yang pertama ada algoritma dari metode biseksi. Ya, dimana yang pertama definisikan fungsi efek yang akan dicari akarnya, tentukan nilai A dan B, tentukan toleransi error, iterasi maksimum N, hitung fungsi A, fungsi B. Lalu ada syarat jika FA dikali FB lebih besar 0, maka proses dihentikan karena akar tidak ada. Lalu hitung untuk X berikutnya, yaitu A ditambah B bagi 2. Jika ketemu X selanjutnya, lalu hitung Fx. Lalu ada syarat lagi, jika Fx dikali Fa lebih kecil daripada 0, maka nilai B sama dengan nilai X dan fungsi B sama dengan fungsi X. Bila tidak, maka A itu sama dengan X dan fungsi A sama dengan fungsi X. Nah, mungkin dan selanjutnya poin selanjutnya yaitu jika nilai mutlak dari B dikurangi A kurang dari error yang telah ditentukan, atau iterasi yang sedang berjalan lebih besar daripada iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X, dan bila tidak, ulangi langkah ke-6. Jadi seperti itu algoritma dari metode biseksi atau metode bagi 2. Nah, di sini saya akan membuat program dari bahasa pemrograman Python dengan kompilernya Jupyter Notebook. Nah, di sini yang pertama adalah import numpy snp. Kenapa saya import numpy? Karena di sini akan berguna pada ini, numpy eksponen. Nah, sekarang kita coba run dulu. Kita untuk prosesnya. Nah, sudah run keluar angka. Nah, di sini kan tadi definisikan fungsi fx. Nah, di sini saya mendefinisikan fungsi fx-nya sebagai return x pangkat 2 dikurangi eksponen x ditambah 3. Fungsi ini adalah fungsi yang ada di soal saya. Lalu di sini ada tentukan nilai A dan nilai B. Di sini nilai A itu batas bawah dan nilai B itu batas atas. Nah, di sini inputan usernya saya memakai tipe data float karena tidak mungkin bakal hasilnya nilai yang utuh, dan ini pasti bakal desimal nantinya. Nah, lalu langkah selanjutnya itu ini, jika FA kali FB lebih besar 0, maka akar tidak tersedia. Nah, di sini saya menuliskan, jadi ada pilihan gitu, apakah fungsi A dikali fungsi B itu lebih besar daripada 0. Jika iya, maka tidak memiliki akar. Jika tidak, maka akan berlanjut ke else. Nah, di else ini langsung di sini saya kasih perintah print itr iterasi A, nilai B, nilai X atau nilai tengahnya, dan fungsi A, fungsi B, fungsi X, dan errornya. Nah, lalu kita tentukan toleransi errornya. Saya menentukan toleransi error sesuai dengan syarat soal, yaitu 10 pangkat minus 7. Dengan maksimal iterasi saya tulis 100. Kenapa? Karena di sini mungkin kan nanti bakal tidak tahu gitu loh untuk iterasinya hingga berapa. Jadi saya menjaga-jaga hingga 100 karena belum tahu juga akan berhenti pada iterasi keberapa. Nah, untuk errornya di sini saya tulis error sama dengan toleransi error. Nah, kenapa saya tulis, nanti bakal ada di ininya programnya. Di sini dengan dimulai I sama dengan 0. Nah, lalu untuk perintah berikutnya while not.
Jika tidak, semua ini akan tidak berjalan. Dari line ini sampai ke bawah tidak akan berjalan jika ini tadi lebih besar daripada maksimal iterasi, atau errornya lebih kecil daripada toleransi error. Toleransi error kan ini tadi. Nah, di sini langsung lanjut ke line selanjutnya. Jika i sama lebih besar daripada 1, maka x old x lama sama dengan x. Jika tidak, x old sama dengan b. Nah, di sini untuk menentukan poin ke 6 algoritma tadi. Nah, ini hitung x sama dengan a ditambah b bagi 2. Itu untuk menentukan x barunya. Nah, ini rumusnya untuk menentukan x baru. Lalu kita definisikan errornya. Errornya yaitu nilai mutlak dari b dikurang a, ini di poin 8. Nah, seperti itu. Lalu turun ke bawah, print. Tadi kan sudah memproses nilai-nilainya, ada looping lagi. Belum masuk ke loopingnya, masih ada syarat berikutnya, mohon maaf. Jadi yang pertama print i itu iterasi, jadi iterasinya nanti juga akan selalu bertambah 1 ini karena ada syarat ini di bawahnya. Nah, di sini print i, lalu dalam titik tanda petik, lalu kurung awal, terus titik 2 titik 6f. Di sini 6f ini berarti menampilkan 6 angka di belakang koma, karena hasilnya pasti bakal lebih dari ini di belakang komanya. Lalu di sini saya pakai metode format untuk mengeluarkan nilai-nilainya. Jadi ini untuk format yang A atau nilai A, ini untuk format B, ini untuk format X, nilai B, ini untuk format fungsi A, fungsi B, fungsi X, dan error. Lalu lanjut lagi, apakah fungsi A dikali fungsi X itu kurang dari 0? Jika iya, maka nilai B sama dengan nilai X, dan jika tidak, nilai A sama dengan nilai X, seperti yang ada di poin ke-7 algoritma tadi. Lalu jika sudah terlaksana semuanya dari perintah yang atas ini sampai ke sini, nah langsung ini iterasinya bertambah 1. Tadi kan 0, nah nambah 1 iterasinya. Lah ini apakah 1 kurang dari 1? Tidak kan, langsung turun ke bawah lagi, print. Jadi seperti itu. Lalu print akarnya adalah X. Jadi ini X yang terakhir sendiri. Coba langsung saja kita run ya, shift enter. Nah, ini tadi kan sudah input, masukkan batas bawah, ini masukkan batas bawah, kita ambil nilai 1, dan batas atas kita ambil nilai 2. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, iterasi 0, dimulai dari iterasi yang ke 0, lalu ini A dan nilai B yang kita input. Nah, di sini X nilai tengahnya, yaitu yang tadi dengan rumus ini. Nah, ini A ditambah B bagi 2. Kan yang pertama print iterasi, print I masuk ke sini. Lalu yang kedua adalah format A masuk ke kolom A ini, dan B masuk ke kolom B, begitu seterusnya, karena ini sudah diurutkan. Urutannya ini, yang format ini juga disamakan dengan urutan yang ini tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk loopingnya kan ini tadi dimulai dari iterasi 0. Kan apakah 0 lebih besar dari 1? Kan pasti tidak. Nah, ini else masuk ke sini, X all sama dengan B.
lalu masuk ke ini poin yang ke-6 dan turun terus ke bawah hingga mencapai ini semua tadi. Yang ini satu red selesai, langsung pindah lagi ke iterasi yang kedua. Nambah satu, I nya kan satu. Nah, ini satu, apakah satu lebih besar daripada satu? Tidak dong, langsung turun lagi ke else. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi kan iterasinya kan tidak tahu sampai ke iterasi ke berapa. Ini saya untung-untungan sampai 24, kemungkinan bisa jadi sampai 100 lebih karena tergantung dari soal dan nilainya. Di sini saya menjaganya banyak untuk 100. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang terakhir, jika loopnya sudah terhenti maka akan print akarnya adalah X. Nah, X yang mana? X yang paling terakhir. Nah, di ini akarnya segini. Oke, jadi seperti itu. Nah, mungkin kita cocokkan untuk yang kita samakan dengan mungkin Excel kita, jika kita hitung dengan Excel. Oke, tunggu, kita buka dulu metode tertutup. Nah, tapi seksi. Oke, kita tunggu. Nah, mungkin ya sini saya menggunakan Python juga untuk mempermudah saya, jadi lebih enak di source code-nya. Nah, ini kerjaan saya untuk metode biseksi yang pakai Excel. Nah, ini fungsi tadi yang kita definisikan di awal. Nah, ini return menjadi. Oke, di sini saya cocokkan dengan ini nilai atas dan bawah. Ini nilai atas, ini nilai bawah, ini nilai atasnya. Dengan errornya juga sama. Nanti seperti ini, hasilnya juga sama. Nah, ini tadi X nilai tengahnya dengan rumus ini. Dengan errornya, nah ini hasilnya yang memenuhi syarat soal. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan saya tentang metode numerik dan demo program saya. Dapat dinyatakan program saya berjalan dan memenuhi syarat soal dan dapat menemukan hasil dari akarnya. Mungkin cukup saja dari sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang. Terima kasih.